Bagaimana dengan tahlilnya Bapak Ibu? Mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Bapak Ibu, kalimat nan ku maha Bapak Ibu. Bapak bukan maha. Dek kalimat ku boleh masuk surga. Ya. Dek kalimat ku bisa ditolong Rasulullah masuk. Abu Talib, pamannya Rasulullah. Kalau istilah awak orang Minang, Bapak Ibu, Pak Etik beliau. Ya. Satu ketika pernah menyampaikan kepada Rasulullah, Pak Etik, maaf, ya, Pak Etik kau ijab Rasulullah. Wahai Muhammad, tadi ada orang mencari engkau. Siapa orangnya Pak Etik? Aku tak tahu. Ya, tapi dia senantiasa mengucapkan kalimah yang sering engkau ucapkan. Kalimah nama tu Pak Etik. Itu kalimah yang acuk engkau baca. Ya, sebenarnya Rasulullah dah tahu kalimah yang dimaksud itu adalah kalimah la ilaha illallah. Nah nama tu Pak Etik, pokoknya kalimah tu acung kau baca. Kan apa salahnya ngajak lanyu membaca kalimah la ilaha illallah, kan salah saya lah. Ya, tapi saking gengsi yo nak mah nyuruh. Nah nama Pak Etik sampai dia mengatakan, ya Abu Talib mengatakan, itu kalimah yang kau kejan, siapa membaca kalimah tu masuk surga. Itu baliknya untuk mengucapkan sebuah kalimah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, gelak, ya, syafaat Nabi itu terakhir kepada orang pernah sekali saja dalam hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi yang salah dia Bapak Ibu, awak Nabi dia pernah baca kalimat la ilaha illallah, berarti kau nak sembahyang nak puasa macam awak ucapkan bunyi. Bapak Ibu, awak mang kampung awak serbu, Bapak Ibu pulang kampung jangan singgah-singgah, langsung pulang, ya. Yang singgah-singgah tu, ya. Bapak Ibu ketahuilah, ya, kalau Bapak Ibu memikir kalau masuk neraka, bela masuk neraka kan, naudzubillah Bapak Ibu. Dicampakkan aku buka, contoh seperti aku buka. Jatuh ke bawah. Perlu waktu beberapa detik sampai ke bawah. Tapi ketika orang dibuang ke neraka Jahannam Bapak Ibu, ya, 70 tahun baru sampai ke bawahnya. 70 tahun. Ya. Kalau Pak Itong kau ngomong gini, Pak Ibu ngomong 40 lah. Berarti tengah jalan baru na'udzubillah. Ya. Di tengah jalan baru sampai. Makanya mohon kepada Allah, Pak Ibu buat masuk surga, tidak pakai singgah-singgah. Ya. Makanya carilah bagaimana Allah cinta kepada kita dengan dawam zikir. Senantiasa zikir kepada Allah. Bapak Ibu mengucapkan subhanallah sekali saja Pak Ibu. 10 Rasulullah kubur sekali. 10 lo naik darjat wa insyaallah. 10 lo palu dapat. Ya. Maka Bapak Ibu, ya, jangan Bapak Ibu apa namanya dalam ibadah ini yang kita hitung pertama itu berapa pahalanya, jangan. Akan tetapi yang dihitung adalah ba'a Allah ridho di amalan Allah. Ya, jangan terbalik. Ya, makanya kalau orang yang salah menilai Bapak Ibu, contohnya barang ini orang pergi haji Pak Ibu, tinggal dari Masjidil Haram 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, okey, kami tetap ingin sampai ke Masjidil Haram. Naik oto jadi, naik taksi jadi, jalan kaki jadi. Pulang haji, rumahnya di Rakuan Mas Haji, baik tak tempuh? Tak. Alasannya, ya kalau dia nak kan 27 Masjidil Haram salah jadi. Itu salah kaprah. Nan dinilai nawak pandang pertama Allah tu lain dengan kau tak. Jangan pahalanya hitung dulu. Kalau pahala tu soal kemudian. Kalau Allah la ridha baru pahalanya dapat. Makanya jangan menghitung pahalanya, tapi yang kita perhitungkan adalah bagaimana Allah ridha kepadaku, baru aku mendapatkan balasan dari keridhaan itu. Kan bukan kawat dalam berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridho engkau. Ridho dulu nak minta, baru sembuh. Masya Allah. Nah, berapa dah Bu? 3. Anak kampik. Ya. Nangka ampik untuk mencari keridhaan Allah. Amalan untuk mencari keridhaan Allah adalah senantiasalah duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah. Apa ibu kini biasa duduk mendengar pengajian apa ibu? Mudah-mudahan ya ikolo nanti kawan-kawan nak semua duduk di serbu. Ya.
sahabat saya pernah bertanya kepada Syekh Aid Al-Qarni. Beliau kuliah di Makkah, di di Universitas Ummul Qura. Ditanyakan, Syekh, Yusialah kelak awak diletakkan Allah serbu kelak. Jawapan beliau singkat. Yusia awak duduk dalam majlis ilmu, itulah kawan. Apa nak pandang laki ni siana duduk jawab ni. Mudah-mudahan itu jadi kawan awak di serbu. Kita memohon kepada Allah, Bapak Ibu, ya, kan kita minta doa kepada Allah setidaknya 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan lurus orang-orang kau beri nikmat. Artinya kita minta pada Allah, ya Allah karuniakanlah orang sekitar orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Engkau, orang yang mencintai Engkau. Lihat Bapak Ibu, kalau berkawan je orang-orang yang buruk, ya. Kalau misal kini Bapak Ibu, awak kadang-kadang siapa pun menentukan, ya. Kalau kawan je orang ke surau Bapak Ibu, insyaAllah ceritanya masalah surau pengajian, ya. Tapi kalau kawan orang paburu, wow, si ceritanya Bapak Ibu, ya. Kalau cerita je orang paburu, ialah bunga, saya ceritanya. Ya, subhanallah. Iya. Makanya Bapak Ibu, apa penyesalan orang kelak di neraka? Lihat dalam surah Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, sekiranya aku nak ambil si fulan kau jadi kawan laki aku dulu. Itulah penyesalan orang-orang yang menjadikan orang di sekitarnya justru bukan orang-orang yang mengingatkannya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut Bapak Ibu yang terakhir. Yang terakhir, supaya Allah mencintai awak, jauhilah penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit-penyakit hati. Sejatinya Bapak Ibu, Allah ni menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Allah tidak menanamkan sifat-sifat jelek kepada kita. Akan tetapi sifat jelek itu yang menjadi penyakit hati itu justru iblis yang mewariskannya kepada kita. Ini kita kaitkan dengan pengajian kita sebelumnya bulan lalu. Saya juga ceramah di sini. Ya, bahwa penyakit-penyakit hati itu dari iblis, ya, ada dari saya ulang. Yang pertama itu dari hasad, dengki. Kemudian ada namanya sombong. Kemudian yang ketiga ada namanya intiqam. Intiqam itu keras hati, ya. Kemudian ada namanya yang dendam. Kemudian ada namanya yang kelima dusta, ya. Maka penyakit-penyakit inilah yang harus kita hindari agar tidak mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika seseorang ditandai oleh Allah berdusta, sering berdusta, Allah tandai penutup. Sama manusia sama nanu penutup, berang apa ibu tak terima lah, bagi cenderung penutup. Tapi kalau Allah nama dia cap tu penutup, wajah penutup, wajah munafik, wajah kafir. Allah yang memberi cap seperti itu, apa daya kita? Makanya Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah obati hati kita dari berbagai penyakit. Kalau tadi misalnya 5 sifat iblis tadi yang kita contohkan, ya, tadi ada namanya hasad, obatnya namanya salat. Senang melihat orang ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian kedua ada namanya sombong, obatnya tawadhu. Kemudian yang ketiga, ya, ketika ada namanya dosa iblis, intiqam, tak mau ngaku salah, keras kepala, maka obatnya kepada kita adalah rajin-rajinlah mencuci diri atau muhasabah. Kemudian yang keempat ada penyakit iblis itu namanya dendam, maka obatnya kita adalah pemaaf. Kemudian dusta, maka tak lain tak bukan, obatnya adalah jujur. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum tutup ulang dia tadi untuk mengundang cinta Allah. Yang pertama tadi baca Quran, tadabburi, pahami, amalkan. Kemudian yang kedua, lakukan amalan-amalan sunnah. Dan ketiga, senantiasa zikir. Yang keempat, berkawan dengan orang-orang yang mencintai Allah. Yang kelima, hindari penyakit-penyakit hati. Demikian saja.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.